Sementara sebelum kita lanjut, jadi Anda lihat dulu bahwa ada pedoman penilaian. Bapak Guru akan menilai setiap proses yang terjadi di kelas, dan hal ini penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian. Untuk itu, kalian akan dibagi ke dalam 5 kelompok sesuai dengan minat. Sekaligus dari masing-masing kelompok mengerjakan proyek yang harus dikerjakan bersama-sama. Silakan masing-masing kelompok bentuk dulu kepengurusannya. Ada ketua. Tugas ketua adalah mengkoordinir semua kegiatan di kelompok. Anda buatkan satu hasil produk, hasil akhir produk dalam bentuk syair lagu atau syair puisi. Syair lagu, syair puisi. Kemudian bisa dipresentasikan di akhir dari pembelajaran. Silakan buatkan satu peta konsep yang bisa dipresentasi sebagai rangkuman dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oke, ini ada media yang bisa kalian pakai. Ini kelompok yang kedua, selain saya lakukan, Anda harus bisa buatkan peta konsep. Data yang harus kamu buatkan peta konsep semenarik mungkin sehingga bisa dipresentasikan saat presentasi. Jadi bertiga kali ini kita melakukan simulasi untuk menguji persilangan hidup dengan dua sifat beda. Kita akan bisa diuji karakter, kecepatan, pengumuman intelektual ini. Yang berbatang pendek dengan biji bulat. Nah, ini yang batang pendek yang kacing putih, sementara yang bulat yang kacing. Silakan Anda beri kesempatan untuk presentasi. Tepuk salut untuk kelompok 1. Salut, salut. Salut, salut. Kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Jessica Nova Febriantia Benu, sebagai moderator perwakilan dari kelompok 1. Untuk waktu selanjutnya saya kembalikan kepada pemateri untuk menyampaikan materi hasil diskusi dari kelompok kami. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dokumen 1 merupakan kaidah pemisahan alen secara bebas pada saat pembelaan meiosis dalam pembentukan gamet yang dapat dibuktikan dalam persilangan monohibrid
Kedua, hukum Mendel 2 merupakan kaidah yang mengatakan bahwa setiap alel berpasangan secara bebas dengan alel lainnya yang tidak salah pada waktu pembentukan gamet. Selanjutnya mungkin dilanjutkan dengan tugas proyeknya. Proyeknya ambil posisi yang semuanya sudah ada. 15 rasio polimeri 934 itu kriptomeri 1231 empis hipostasis itulah semua penyimpangan Mendel. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Asli Lidia Tebo sebagai moderator akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan waktu selanjutnya saya berikan kepada pembawa materi. Materi kami tentang perbedaan sinyal mono hibrid dan hibrid dari pengertian hukum Mendel 1. Pengertian hukum Mendel 1 yaitu segresi atau pemisahan gen-gen, sedangkan hukum Mendel 2 yaitu asortasi atau pengelompokan gen-gen secara bebas. Hibrid. Persilangan hibrid termasuk dalam hukum Mendel 2 dibagi menjadi dua bagian yaitu fenotip dan genotip. Fenotip 9/3 berbanding 1, sedangkan genotip 1/4/1/2/1. Demikianlah hasil diskusi kami. Oke, kita berikan tepuk tangan ya. Mungkin tugas proyeknya silakan ditunjukkan. Di ini tugas proyek dari kelompok 2. Itu kelompok 1. Nanti hasil tugas proyek ada silakan dipelajari di kelas sehingga contoh kalian bisa pelajari. Mana tepuk tangannya dari kelompok 1? Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini bahwa hukum Mendel 1 disimpulkan sebagai perkawinan monohibrid. Hukum Mendel 1 juga dinamakan sebagai hukum segregasi. Jadi sedikit koreksi untuk kelompok 2 tadi bahwa bukan segregasi, tapi segregasi. Jadi misalnya gen yang ada segregation of allele. Hukum Mendel 1 menyatakan bahwa selama pembentukan gamet, dua alel untuk setiap sifat pada organisme akan berpisah, penggabungan secara bebas. Hukum Mendel 2 menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet, alel-alel berbeda yang telah bersegregasi bebas, misalnya alel B besar memisah dengan alel B kecil, serta alel K besar memisah dengan alel K kecil, akan bergabung secara bebas membentuk genotip dengan kombinasi alel yang berbeda. 1/2 banding 4 banding 1 banding 1 banding 2 banding 1. Sementara perbandingan genotipnya besar manis 9, besar asal 3, kecil manis 9, kecil asal 1. Jadi hasil perbandingannya genotipnya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Jadi apa yang sudah dikerjakan dalam kelompok semuanya benar.
Selamat siang. Selamat siang untuk pertama kamu upload dulu untuk Bapak dan juga untuk keaktifan Anda. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan kemampuan untuk pembelajaran biologi di kelas ini oleh Bapak Messi. Yang pertama, bahwa momen hari ini itu pembelajarannya sedikit beda dari biasa, yaitu pembelajaran yang sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Itu pembelajaran yang berfokus pada anak-anak, berfokus pada Anda semua, berpihak pada Anda semua. Dan ini adalah satu hal positif yang bagus, dan ini sudah dimulai di sekolah kita untuk 2 orang guru, salah satunya di bahasa Indonesia Pak Yos, dan mulai dari persidangan ya mulai anak mereka dan harus dan memang saya lihat Anda punya penguasaan yang bagus dan karena itu pertahankan giatkan. Selamat untuk Anda, selamat untuk Bapak Guru. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Selamat siang, terima kasih dan slow. Dan Bapak Guru, saya akan memberi testimoni tentang pembelajaran diferensiasi. Menurut saya pembelajaran diferensiasi sangat bagus dan membuat siswa lebih paham terhadap materi. Baik teman-teman dan Bapak Ibu Guru, saya akan memberikan testimoni terhadap pembelajaran diferensiasi pada hari ini. Baik, menurut saya pembelajaran yang telah kita lakukan adalah sangat bagus dan dapat membuat siswa-siswi lebih aktif lagi dalam memahami materi yang diberikan oleh Bapak Ibu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saat ini saya akan memberikan testimoni terhadap pembelajaran hari ini. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan membuat kita sangat aktif dalam pembelajaran karena menggunakan media-media dan membuat kita lebih mengembangkan bakat dan minat kita. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan memberikan testimoni terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan pembelajaran diferensiasi, di mana pembelajaran hari ini sangat bagus karena mampu untuk membuat kami lebih memahami materi dan mampu untuk membuat kami aktif lagi dalam memahami setiap materi yang telah diberikan. Saya kira terima kasih.